Mohon kalau memang sudah urusan dapur ini memang jangan dianggap enteng begitu ya, karena harga minyak goreng yang tinggi ditambah sejumlah barang kebutuhan lain yang juga naik ini bisa membangkitkan hantu inflasi juga. Benar juga Anneke, dan juga ini juga begitu ya yang dikhawatirkan oleh Presiden Joko Widodo, sampai-sampai Presiden memberikan instruksi langsung nih untuk menekan harga minyak goreng di pasaran. Tapi ada kabar baiknya, setelah pemerintah memberikan respon tegas kemarin dengan menerapkan harga eceran tertinggi dan operasi pasar, harga minyak goreng turun Rp350. Meskipun sebenarnya masih tipis ini ya, tapi setidaknya ini menjadi sinyal yang bagus begitu ya, Mon? Iya benar sekali Anneke, dan juga ke depan harga minyak goreng juga katanya diprediksi akan semakin turun lagi. Sebab kalau kita lihat harga minyak sawit mentah atau CPO yang jadi bahan baku utama dari minyak goreng ini kemungkinan juga akan turun. Nah ada sinyal nih bahwa uptrend harga CPO katanya sudah mulai selesai Anneke. Iya, kita lihat nanti seperti apa ya. Kita akan beralih ke informasi berikutnya. Ini kali ini datang dari Bekasi. Di awal tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan beberapa pihak lainnya. Ya, sangat disayangkan sekali, dan juga KPK juga mengamankan sejumlah uang saat melakukan OTT ini. Dan penangkapan ini berkaitan dengan kasus dugaan suap pengadaan barang dan juga jasa, serta katanya jual beli jabatan ya Anneke. Ya, dan kalau kita lihat Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menjelaskan OTT berlangsung pada Rabu 5 Januari 2022 jam setengah 2 siang. KPK juga mengamankan sejumlah uang sebagai barang bukti. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang dibekuk. Lembaga anti korupsi berjanji akan menyampaikan secara rinci mengenai OTT dalam konferensi pers yang diagendakan Kamis ini. Selain Rahmat Effendi, ada 11 orang lainnya yang ditangkap KPK dalam OTT tersebut. Mereka yang turut terjaring berasal dari ASN di lingkungan pemerintah Kota Bekasi dan juga swasta. Ya, Anneke, sayangnya membuka tahun 2022 ini datang kabar yang tidak baik dan juga mengejutkan ya. Lagi-lagi pejabat ditangkap karena diduga terlibat kasus jual beli jabatan dan juga suap pengadaan, Anneke. Dan lagi-lagi datang dari Bekasi. Jadi tidak tanggung-tanggung ya. Sekarang sudah ada 2 wali kota Bekasi dan 1 bupati Kabupaten Bekasi yang ditangkap KPK. Sebelumnya ada nama wali kota Bekasi Mohtar Muhammad dan juga Bupati Bekasi Neneng Yasin yang juga tersangkut kasus. Ya, selain mengevaluasi pelakunya, perlu juga nih pastinya begitu ya, evaluasi sistem yang ada. Karena jangan-jangan korupsi dan suap itu terjadi karena sistem pengawasannya yang kurang kuat, sehingga ya harus kebobolan seperti itu ya. Kalau kita lihat dari Bekasi saja sudah beberapa pejabat yang ditangkap oleh KPK. Iya, mungkin memang tidak mudah juga ya jadi pejabat karena banyak godaannya begitu. Tapi semua kan kembali lagi ke individu masing-masing begitu. Selagi masih memiliki idealisme untuk tetap bersih, pasti selalu ada jalan yang tersedia. Dan mungkin bukan hanya Bekasi yang saat ini masih menjadi sorotan begitu ya. Mungkin daerah-daerah lain juga ada nih yang tinggal ditangkap saja. Ya, sudah diperhatikan begitu ya, atau dievaluasi. Nah, di Indonesia pun hal ini juga perlu mendapat perhatian ya, karena kita berkaca dari indeks persepsi korupsi pada tahun 2020, Indonesia masih berada di peringkat 102 dunia dari 180 negara. Nah, dari skor 0 sampai 100, Indonesia mendapatkan skor 37, yang artinya ini masih banyak sekali korupsi yang terjadi. Nah, ini juga pastinya menjadi PR bersama ya, apalagi khususnya untuk pemerintah dan juga pastinya untuk KPK nih. Mungkin bisa berkaca juga pada negara-negara tetangga, salah satunya Singapura ya Monica. Benar sekali. Nah, ngomong-ngomong tentang Singapura, ada berita baru nih dari Singapura. Kita lihat ya, pemerintah Singapura mengultimatum warganya bila lewat 270 hari mereka tidak mengambil suntikan booster vaksinasi, maka akan kehilangan status vaksinasi penuh. Otoritas Singapura menyatakan kebijakan ini mulai berlaku pada 14 Februari 2022. Dalam keterangannya, Singapura menilai perlindungan vaksinasi primer berkurang, terutama sejak 6 bulan setelah dosis terakhir. Singapura bukan menjadi negara pertama yang menerapkan kebijakan tegas ini. Sebelumnya, kebijakan serupa sudah diterapkan di Israel dan Bahrain sejak Oktober tahun lalu. Ya, memang kondisi Singapura mulai kencangan sabuk pengaman seiring dengan lonjakan kasus COVID-19 Omikron. Dalam sehari, kasus COVID-19 varian Omikron menembus angka 400 kasus. Menteri Kesehatan Singapura, Ong Ye Kung, meminta warganya bersiap untuk menghadapi varian COVID-19 gelombang ketiga. Singapura menemukan 438 kasus varian dengan 32 mutasi. Oleh karena itu, vaksinasi booster menjadi langkah Singapura dalam menekan varian baru ini.
Memang harus dicontoh ya, mohon langkah pemerintah Singapura ini yang tegas menerapkan peraturan wajib booster. Memang ini jadi salah satu kunci juga untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Iya, benar sekali. Apalagi varian Omikron yang masih mengganas di sana begitu ya. Kalau kita lihat dalam sehari saja ada 400 kasus dan mereka pun katanya ini sudah bersiap-siap nih ke atas gelombang pandemi berikutnya atau gelombang ketiga dari COVID-19 ini. Iya, saya sampai sudah tidak ingat Monica ini sudah gelombang keberapa begitu karena terlalu banyak gelombangnya. Kalau di Indonesia vaksinasi booster ini akan diberikan pada orang dewasa, ada yang berbayar, ada pula yang gratis. Sejauh ini pemerintah belum menetapkan tarif vaksin booster, tapi kalau kita melihat ini di luar sudah banyak kabar-kabar begitu, bahkan ada juga yang bisa menawarkan, tidak tahu itu mungkin ilegal begitu, tapi harganya memang tinggi sekali. Jadi memang penting sekali bagi pemerintah ini untuk bisa memberikan patokan harganya berapa begitu agar juga masyarakat bisa tahu dan juga tidak tertipu begitu ke depan. Ya, kalau kita lihat Singapura memberikan gratis begitu ya, tapi kalau di Indonesia ada yang gratis, ada yang berbayar. Jadi kira-kira Anneke dan saya juga kira-kira dapat yang mana ya, yang berbayar atau yang gratis ke depannya? Iya, kalau saya sih yang penting vaksinnya bukan vaksin palsu begitu, kalaupun harus bayar ya semoga dapat subsidi begitu ya, jadi kita bayarnya nggak mahal-mahal banget gitu. Oke. Nah, selanjutnya ini juga ada berita terbaru dari Turki ya. Akibat krisis ekonomi yang melanda negeri Erdogan ini, inflasi Turki naik gila-gilaan. Iya, Badan Pusat Statistik Turki mencatat inflasi Turki naik 36% year on year pada bulan Desember 2021. Mengutip kantor berita EPI, inflasi di Turki merupakan yang tertinggi sejak 19 tahun terakhir. Data juga menunjukkan secara bulanan inflasi di Turki sudah melesat hingga 13,58%. Selain itu, inflasi atau kenaikan harga terbesar terjadi pada sektor makanan yang mencapai 43,8% secara tahunan. Ya, melonjaknya inflasi di Turki juga mengikuti nilai tukar lira yang sudah anjlok terhadap dolar Amerika Serikat hingga mencapai 44% secara year on year. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan pihaknya akan sesegera mungkin membereskan permasalahan ekonomi di Turki dan akan menurunkan tingkat inflasi hingga single digit. Wow, 36%, mohon ini kalau kita bandingkan dengan Indonesia 1,8%, ini jauh sekali begitu ya. Jadi ini memang PR besar untuk pemerintahan Erdogan untuk bisa menurunkan inflasi. Tingginya angka inflasi ini seiring dengan langkah berani Bank Sentral Turki mempertahankan suku bunga rendahnya. Pada September lalu, Bank Sentral sempat memangkas suku bunga hingga 500 basis point. Iya, Anneke, dan sikap ini juga seiring dengan pandangan Erdogan yang cukup keras begitu ya dalam mempertahankan pendapatnya soal suku bunga rendah. Sebab dia menganggap suku bunga yang tinggi bukanlah hal yang baik bagi perekonomian, apalagi kita ketahui di tengah adanya pandemi COVID-19 begitu. Iya, tapi akhirnya di sisi lain ini jadi semacam lingkaran setan begitu, karena suku bunga tetap rendah. Akhirnya nilai lira malah jadi jatuh dan akhirnya memicu inflasi yang malah tercermin dari kenaikan sejumlah harga barang. Kenaikan harga barang ini tentunya bukan kabar menggembirakan ya buat masyarakat. Kalau kita lihat di Indonesia saja ini kenaikan minyak goreng ini sudah mulai menciptakan kericuhan begitu. Apalagi kalau barang-barang lainnya nanti akan ikut naik begitu. Jadi memang harus pemerintah benar-benar mengontrol angka inflasi ini. Benar sekali, dan ini juga yang akhirnya menjadi tugas besar dari pemerintahan Turki. Dan sejauh ini Erdogan katanya berupaya nih untuk menurunkan inflasi hingga single digit. Bahkan Erdogan juga mengambil langkah agresif dengan menyuruh warganya untuk membuat tabungan berbentuk dolar Amerika Serikat dan menggantinya dengan mata uang lira. Jadi ini cukup miris juga sebenarnya yang terjadi di Turki ya, karena kita ketahui daya beli masyarakat pasti sangat amat terdampak akibat adanya pandemi dan lagi-lagi inflasinya sangat tinggi sekali saat ini. Tapi unik ya cara yang dilakukan Erdogan ya, meminta warganya membuat tabungan dari dolar Amerika gitu, nanti diganti dengan mata uang lira gitu. Jadi ini memang cara-cara yang tidak biasa begitu. Kayaknya juga kurang percaya diri dengan mata uang negara sendiri begitu ya. Iya, betul.